Kemenangan skuad Garuda atas Bahrain memakan korban. Dragan Talazik dipecat Federasi Sepak Bola Bahrain. Bukti cinta Indonesia oleh Rumeni perdalam bahasa Indonesia demi kekompakan tim skuad Garuda. Disindir Andre Rosiade bermain setengah hati untuk timnas. Ini update kabar terbaru cedera Messilgas. Kepada media Belanda, Martin Paes berbicara peluang timnas ke Piala Dunia dan ingin bertemu dengan timnas Belanda. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Martin Paes saat ini menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Setelah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada 5 September 2024 lalu, sampai sekarang, ia masih menjadi kiper utama skuad Garuda. Terbaru Martin Paes sukses membawa timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain dalam laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia di Stadion GBK Jakarta pada Selasa 25 Maret lalu. Pemain berusia 26 tahun tersebut tercatat telah memiliki 8 cap bersama timnas Indonesia. Martin Paes telah mencatatkan 2 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 3 kali kekalahan. Selama memperkuat skuad Garuda ini, Martin Paes mengaku memiliki impian besar bersama timnas Indonesia. Ia ingin bisa membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain FC Dallas tersebut mengakui bahwa perjalanan menuju Piala Dunia ini tentu tidak mudah. Namun ia menekankan bahwa skuad Garuda selalu kerja keras untuk bisa meraih kemenangan tersebut. Bahkan dukungan dari supporter membuat ia yakin timnas Indonesia bakal bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Dalam wawancaranya di podcast SEZ Stories, Martin Paes berbicara banyak hal dari pengalamannya bersama FC Dallas hingga perjalanan membela timnas Indonesia. Mantan pemain Young Utrecht tersebut mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mencetak sejarah. Ini karena tim terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Dalam podcast tersebut, Martin Paes bahkan mengungkapkan pengalaman luar biasa yang ia rasakan saat melawan Arab Saudi. Dengan pengalaman luar biasa tersebut, Paes percaya skuad Garuda bakal bisa meraih hasil terbaik di setiap kualifikasi Piala Dunia ini. Apalagi saat ini skuad Garuda hanya menyisakan 2 pertandingan, yakni melawan Cina dan juga Jepang. Pemain berusia 26 tahun tersebut bahkan membayangkan ketika datang momen timnas Indonesia bisa bertemu dan berduel dengan Belanda di Dallas, salah satu kota penyelenggara Piala Dunia 2026 mendatang. Menurutnya itu akan menjadi momen yang luar biasa, dan saat ini Paes fokus bersama tim Merah Putih untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Ya, itu semua cerita tentang pengalaman dari kualifikasi Piala Dunia, sehingga hal itu memberi kami sebuah dorongan mental yang luar biasa. Kami benar-benar merasa bisa meraih Piala Dunia kali ini. Bayangkan jika kami lolos ke Piala Dunia dan bertemu Belanda di Dallas pada 2026. Itu akan menjadi momen yang luar biasa. Lingkaran itu akan terasa lengkap, kata Martin Paes. Seperti diketahui, Martin Paes baru saja menyelesaikan tugasnya dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Setelah melakoni sepasang laga kualifikasi Piala Dunia Maret ini, Martin Paes mengirimkan pesan perpisahan kepada timnas Indonesia melalui akun Instagram miliknya pada Jumat pagi kemarin. Dia menyatakan niatnya untuk kembali pada bulan Juni mendatang. Untuk informasi tambahan, timnas Indonesia dijadwalkan bertanding 2 kali pada bulan Juni 2025. Rincian pertandingan tersebut adalah melawan Cina pada tanggal 5 Juni dan juga timnas Jepang pada tanggal 10 Juni. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan banyak tanggapan. Salah satu komentar datang dari asisten pelatih Patrick Kluivert, Sophie Imam Faisal. Sophie yang menjabat sebagai asisten pelatih fisik timnas Indonesia memberikan pujian kepada Martin Paes dengan komentar maksimal di kolom komentar unggahan Martin Paes. Media Bahrain menyebut timnas Indonesia sudah menghancurkan harapan Bahrain lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia berhasil menaklukkan Bahrain 1-0 pada matchday ke-8 pada Selasa lalu. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak oleh Rumeni pada menit ke-24 berkat asis ciamik Marcelino Ferdinand. Media Bahrain, GDN Online, menyebut kekalahan itu telah menghancurkan mimpi Bahrain untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Media Bahrain itu menilai tim arahan Dragan Talazik tidak bermain bagus di babak pertama. Mohamed Marhon dan kawan-kawan sering ceroboh dalam penguasaan bola dan tidak bisa melakukan tembakan tepat sasaran hingga jeda pertandingan. Bahrain juga disebut bisa kebobolan lebih banyak jika Marcelino Ferdinand dan Eleanor Renders mampu menyelesaikan peluang emas di depan gawang. Kekalahan ini membuat Bahrain terpuruk di peringkat kelima klasemen grup C dengan koleksi 6 poin.
Sementara Indonesia berada satu tingkat di atas mereka dengan koleksi 9 poin. Puncak klasemen dikuasai Jepang yang mengoleksi 20 poin dan sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Posisi kedua dihuni oleh Australia yang mengemas 13 poin. Dengan 2 pertandingan tersisa, Bahrain sudah tidak bisa lagi bersaing memperebutkan posisi kedua. Peluang Bahrain untuk lolos ke putaran keempat pun terbilang cukup berat. Indonesia hancurkan harapan Bahrain. Dengan hasil tersebut, Bahrain kini tersingkir dari persaingan untuk mendapatkan tempat langsung di putaran final Piala Dunia FIFA untuk tahun depan. Posisi kedua besar grup C secara matematis sudah tidak mungkin bisa diraih. Tulis laporan GDN. Dengan kekalahan ini tidak ayal membuat supporter timnas Bahrain merasa murka kepada sang pelatih Dragan Talazi. Tidak sedikit yang meminta Federasi Bahrain untuk segera memecat sang arsitek asal Kroasia tersebut. Penyerang timnas Indonesia Oleh Rumeni menyatakan keinginannya untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada semua rekan satu tim. Dalam 2 pertandingan FIFA Matchday bulan Maret ini, Oleh Rumeni berhasil mencetak 2 gol untuk skuad Garuda. Setelah membawa kemenangan penting kontra timnas Bahrain pada Kamis lalu bagi timnas Indonesia, Oleh Rumeni banyak berbicara kepada media Belanda tentang debutnya dan juga target pribadinya. Ia mengungkapkan rasa senangnya saat menjalani debut dan melakoni perjalanan panjang dari London menuju Australia. Ex-penyerang Utrecht itu juga menuturkan kebahagiaannya ditemani oleh rekan satu klub, yakni Marcelino Ferdinand. Oleh Rumeni juga memberikan pujian kepada Marcelino dan Rizky Ridho yang mampu bersaing dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang berbasis di Eropa. Oleh mengungkapkan bahwa komunikasi dalam tim saat ini banyak menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan untuk menjaga kesatuan timnas Indonesia. Karena alasan tersebut, Oleh Rumeni bertekad untuk belajar bahasa Indonesia, termasuk ingin bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan baik. Karena itu, saya juga ingin menghafal lagu kebangsaan Indonesia dengan baik dan mempelajari bahasanya, kata Oleh Rumeni. Bek timnas Indonesia Max Lager telah kembali berlatih bersama FC20 setelah sempat mengalami masalah pada pangkal pahanya di laga kontra Australia pada 20 Maret lalu. Bek 23 tahun itu digantikan Sandy Walsh pada menit ke-60 karena merasakan sakit pada pangkal pahanya, menimbulkan kekhawatiran bahwa hamstringnya kambuh. Pemain keturunan Manado itu pun tidak berlatih saat timnas Indonesia bersiap menghadapi timnas Bahrain 5 hari berselang. Max Lager selalu dipulangkan ke Belanda untuk perawatan lebih lanjut. Situasi itu membuatnya dapat tudingan dari mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade. Anggota DPR RI itu menyebut Hilgers pura-pura cedera dan bermain setengah hati untuk timnas Indonesia. Menyita 20 Insight, Hilgers diketahui memang cedera, tetapi setelah menjalani pemeriksaan, dianggap tidak mengalami masalah serius. Dia sempat absen latihan bersama FC20 pada tanggal 25 Maret, sebelum diketahui kembali bergabung dengan rekan-rekannya di Hengelo, kompleks latihan FC20. Terkini Hilgers dikabarkan turut berlatih bersama rekan-rekannya pada Jumat 28 Maret kemarin, jelang menghadapi Heracles di Almelo pada akhir pekan ini. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.